Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama lagi berdevotion. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kalau hati kita rindu akan firman Tuhan, kalau kita rindu akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama kita naikkan lagu pujian ini seperti rusa yang haus akan hadirnya Tuhan.
supaya kami boleh mengerti setiap apa yang akan Kau sampaikan pagi hari ini, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Mari Tuhan, hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi siswa-siswi sekalian. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti devotion tentunya. Dan hari ini hari yang luar biasa karena kita bisa menikmati kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan itu tidaklah gratis, perlu diperjuangkan. Para pahlawan kita sudah memperjuangkannya dengan mengorbankan jiwa, raga, dan semua diberikan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalam perjalanan Indonesia dijajah, mengalami keterpurukan, dan harus bangkit. Di mana saat bangkit itu memerlukan sebuah tenaga atau kekuatan. Hal yang tidak mudah. Di mana sebuah keadaan yang memberikan tekanan-tekanan pada pendahulu kita, dan mereka memerlukan sesuatu hal yang menyemangati supaya bangkit dan merebut kemerdekaan. Nah, kita tahu dan pastinya kita pernah melihat dan mendengar semboyan-semboyan kemerdekaan, ya kan? Contoh seperti hidup atau merdeka atau mati dan lain sebagainya. Kenapa semboyan-semboyan itu ada dan diperkatakan? Karena semboyan-semboyan itu memberikan kekuatan bagi para pahlawan kita untuk bangkit dan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, hal yang luar biasa, kita mau baca bareng-bareng di dalam Amsal. Di dalam Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal ke-12 di ayat yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Saya baca sekali lagi. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Kita mau garis bawahi buah perkataan. Nah, siswa-siswi sekalian, kita mau baca sebuah slogan dari Insinyur Soekarno mengatakan, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Nah, siswa-siswi sekalian, para pendahulu kita memperdengarkan atau mendengungkan perkataan-perkataan seperti ini yang memberikan semangat. Mengapa perkataan-perkataan itu sengaja didengarkan? Mengapa perkataan-perkataan ini sengaja diucapkan? Karena lewat perkataan-perkataan ini, jiwa mereka dibangun. Kekuatan mereka akan bangkit. Nah, kita belajar pada saat ini, bagaimanakah dengan perkataan kita? Apakah perkataan kita adalah perkataan yang membangun, atau perkataan kita adalah perkataan yang melemahkan? Karena lewat perkataan kita bisa memakan buahnya, kita bisa menikmati hasilnya, kita bisa menikmati buahnya. Nah, seperti yang dikatakan perkataan daripada Insinyur Soekarno mengatakan bahwa bangsa ini kalau tidak percaya akan kekuatan dirinya, maka tidak menjadi bangsa yang merdeka. Nah, itu yang membuat semangat para pahlawan dan menyadari, oh ya, saya punya percaya diri, bangsa ini punya kepercayaan diri, dan bangsa ini bisa merdeka. Nah, perkataan daripada Insinyur Soekarno ini membangkitkan semangat untuk dirinya pribadi dan untuk orang-orang di sekelilingnya. Hal yang sama di dalam perkataan kita
perkataan kita juga bisa membangkitkan diri kita dan membangkitkan orang lain. Dan kita tentu saja bisa menikmati hasilnya. Sama di dalam perkataan-perkataan para pahlawan kita, mengatakan merdeka atau mati. Mereka ingin merdeka, maka mereka berjuang dan mereka bisa memperjuangkan kemerdekaan, dan kita bisa menikmati kemerdekaan bangsa ini. Nah, siswa-siswi sekalian, jika kalian berada dalam situasi sulit, jika kalian berada dalam situasi yang buruk sekalipun, perkataan apa yang muncul di dalam hidup kita? Perkataan kekuatankah? Atau perkataan yang melemahkan? Mungkin kalian menghadapi hal yang masa-masa sulit, kalian bisa mengatakan, ini hal yang buruk. Gak mungkin ini suatu yang baik terjadi dalam hidupku. Masalah ini gak akan bakal selesai. Atau kita mengatakan, ini ada hal yang baik dalam hidupku. Ada Tuhan di dalam hidupku. Ada Yesus yang menolong di dalam hidupku. Nah, mari belajar. Kita ucapkan perkataan-perkataan yang menguatkan. Atau di saat kita melihat orang lain, teman kita, mengalami masa-masa susah, atau kita mengatakan kepada mereka bahwa hidupmu susah, gak mungkin masalahmu selesai, gak mungkin kamu bisa keluar dari masalahmu. Atau kita mengatakan ada Tuhan di dalam masalahmu, engkau pasti kuat, engkau pasti bisa menjalani semuanya ini. Nah, kita belajar di dalam perkataan bisa menguatkan jiwa kita, bisa menguatkan iman kita, dan kita bisa menikmati hasil dari buah perkataan itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa firman itu harus diperkatakan? Hal-hal yang baik harus diperkatakan. Karena perkataan yang baik itu akan membangkitkan iman kita. Dan sebaliknya, perkataan yang buruk atau yang melemahkan akan juga melemahkan iman kita. Nah, siswa-siswi sekalian, mari kita memperkatakan yang baik. Mari kita mengucapkan yang baik, sehingga kita bisa menikmati buah dari perkataan itu. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya, setiap perkataan itu kita katakan sampai telinga kita mendengar, dan iman itu akan bangkit. Di dalam kesesakan, di dalam setiap persoalan yang ada, baca firman Tuhan, perkatakan bahwa aku lebih daripada pemenang. Aku adalah kepala dan bukan ekor. Tuhan sanggup untuk menolong hidupku. Perkatakan itu, dan itu akan membangkitkan iman kita. Di dalam masa-masa seperti ini, di dalam masa-masa sulit seperti ini, di dalam masa pandemi seperti ini, mari kita perkatakan yang baik. Tuhan ada di dalam setiap langkah hidupku. Atau katakan, Tuhan menaungi hidupku di dalam masa-masa susah. Atau katakan, masa pandemi ini akan segera berakhir dan Tuhan turut campur tangan. Dan katakan hal yang baik. Banyak hal yang baik yang kita katakan. Banyak hal yang baik yang bisa kita perkatakan. Pastinya kita akan nikmati sesuatu yang baik itu di dalam diri kita. Tapi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang buruk, kita juga akan menikmati hal yang buruk. Nah, ini adalah pilihan daripada setiap kita. Kalau kita ingin menikmati hal yang baik, mari kita perkatakan baik. Tetapi kalau ingin menikmati hal yang buruk, ya keputusan di tangan kita masing-masing. Kita belajar hari ini dari sebuah ayat dalam firman Tuhan, bahwa setiap perkataan kita akan memakan setiap buahnya. Dan sama seperti ayat hafalan di tema bulan ini, mari kita akan perkatakan bersama-sama. Di tema hafalan kali ini ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12.
Kita mau perkatakan bersama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Baik siswa-siswi sekalian, kita belajar sesuatu hari ini. Kita perkatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita dan juga untuk orang lain yang memberikan semangat dan kekuatan, maka kita akan menikmati buah dari perkataan itu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini kami belajar sesuatu, berkati lidah bibir kami sehingga apa yang kami katakan adalah perkataan yang membangun, perkataan yang baik yang membangun untuk diri kami dan untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami menikmati setiap hasil perkataan kami. Kami serahkan hari ini tahun kuasa-Mu, Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus, haleluya, amin. Baik siswa-siswi sekalian, kita akan belajar bersama-sama, tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.